Jemaat, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai kami, menolong kami, sehingga kami mampu untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, bahkan kami hidup melaluinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Satu kata yang dahulunya dipakai, tetapi kemudian kata ini jarang dipergunakan kembali, yaitu kata sentosa. Sentosa itu menggambarkan bahwa dia sedang berada dalam
keadaan yang tidak memiliki masalah, bebas dari kesukaran, bahkan tidak mengalami suatu bencana. Sehingga dengan demikian, kata sentosa itu berarti suatu situasi yang nyaman, makmur, sejahtera, kemudian damai. Keadaan-keadaan yang semacam ini sebenarnya hanyalah kondisi yang memang selalu kita inginkan, bebas dari masalah, keadaan sentosa seperti itu dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud tahu tentang hal itu. Oleh karena itu dia berkata seperti ini, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Pertanyaannya, apakah ketika kita sedang berada dalam keadaan sentosa, kita masih mengingat Tuhan? Sayangnya kecenderungan sebagai orang adalah tidak. Banyak orang yang akan terlena dalam kenyamanan atau keadaan sentosa, kemudian malah menjadi sombong dan menganggap bahwa ia tidak butuh siapa-siapa lagi, termasuk Tuhan. Dia menganggap gaji sudah lebih dari sekedar cukup, pekerjaan pun baik, mapan, bahkan keluarga baik-baik saja. Anak-anak sukses dalam studinya, karir dan kehidupannya, semua sehat. Lalu apalagi yang harus ditakutkan? Banyak orang yang kemudian melupakan Tuhan dan menyimpan Tuhan hingga nanti ketika ada masalah baru mereka membutuhkan Tuhan. Buat apa memberi waktu untuk Tuhan? Toh semua sedang berjalan, bahkan berjalan dengan baik. Tuhan dijadikan seperti bodyguard. Tuhan hanya dicari ketika sedang berada dalam pergumulan kesulitan, bisnis merugi, usaha bangkrut, gagal dalam studi atau karir, dan hal-hal buruk lainnya. Ketika hidup menjadi baik kembali, dengan segera Tuhan pun kembali dilupakan. Dan hal-hal semacam itu menjadikan orang menyombongkan diri, seolah-olah dia mampu untuk menghadapi segala persoalan yang dia jumpai. Tuhan bukanlah menjadi satu kebutuhan dalam kehidupannya. Kesombongan inilah yang terjadi dan yang diingatkan di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus, bahwa Allah itu berkenan memakai setiap hambanya yang rendah hati. Justru ketika orang-orang yang menyombongkan diri, dia akan jatuh. Oleh karena itu, ibu bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam pergumulan kehidupan kita, mungkin kita dalam posisi sedang nyaman saat ini. Tetapi posisi itu bukan berarti kita mau mengabaikan campur tangan Tuhan. Tuhan kita singkirkan, kita abaikan, seolah-olah tanpa Tuhan kita bisa banyak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, pembacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kepada kita, yang boleh kita renungkan bersama, bahwa hari ini Tuhan berbicara dengan keras mengenai orang-orang yang terlena dalam keadaan sentosa. Kuping sering menjadi tebal, hati mengeras dan menjadi bebal. Semua karena hidup tengah berjalan baik-baik saja. Ini keadaan yang berbahaya yang juga dialami oleh penduduk Yerusalem di masa itu. Oleh karena itu Yeremia pun sempat menegur mereka dengan keras. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa,
Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah engkau. Langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Yeremia 22 ayat 21. Pesan ini masih sangat relevan hingga hari ini, karena sepertinya memang sudah menjadi kebiasaan manusia untuk cenderung santai ketika hidup sedang sentosa. Dulu seperti itu, sekarang pun sama. Mencari Tuhan ketika kita sedang mengalami masalah tentu tidak salah. Justru kita harus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, termasuk ketika masalah tengah melanda kita. Tetapi apakah kita masih mau tetap dekat dengan Tuhan ketika hidup kita tengah sentosa? Apakah kita harus menunggu terlebih dahulu hingga musibah menimpa kita, ketika angin ribut atau badai mulai menimbulkan gelombang tinggi dalam lautan kehidupan kita, baru kita mau datang kepada Tuhan dan kembali bersungguh-sungguh mengikutinya? Tidakkah jauh lebih baik apabila kita tetap bersamanya, baik dalam suka maupun duka? Jemaat yang Tuhan kasihi, oleh karena itu mari kita senantiasa mau boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas kita, bahkan Tuhan boleh campur tangan di dalam tugas pelayanan yang kita lakukan. Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama mengingat bahwa segala kenyamanan dan kebaikan itu berasal dari Tuhan, dan karenanya kita harus tetap bersyukur dan jangan pernah melupakannya. Lalu ingat pula tugas kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Bukanlah seharusnya kita justru bisa lebih berfungsi lagi menjadi saluran berkat ketika kita sedang dalam keadaan sentosa. Pesan yang sama kembali disampaikan dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 yang mengatakan demikian, kita akan melihat bahwa pesan ini sangat serius sebagai peringatan agar kita tidak terkena seperti kecenderungan kita sebagai manusia untuk melupakan Tuhan ketika hidup sedang makmur, aman, damai, dan tentram. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan, diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Dan di pasal 8 ini ditutup dengan peringatan apa yang bisa terjadi apabila kita melupakan Tuhan. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikut Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 19-20. Itu artinya tidak ada satupun dari kita yang ingin hidup bergumul dengan masalah terus-menerus, tetapi berhati-hatilah ketika hidup sekarang, baik agar semua itu tidak membuat kita malah hancur dan kehilangan semua janji Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, apabila saat ini Anda sedang berada dalam keadaan sentosa, pujilah Tuhan, bersyukurlah untuk itu. Jangan berpaling dari Tuhan, jangan lupakan Dia yang telah memberikan segalanya bagi Anda. Lihatlah bahwa di sekeliling Anda masih banyak orang yang sangat membutuhkan pertolongan dalam banyak hal. Ada banyak orang yang masih sangat merindukan keadaan sentosa. Masih ada banyak yang tengah berlayar di tengah badai kehidupan yang kejam, dan kita sebagai duta-duta kerajaan surgawi seharusnya mampu berbuat sesuai
dengan bentuk apapun sejauh yang kita sanggup. Dan yang tidak kalah penting, janganlah mengeraskan hati dan menebalkan telinga, janganlah menjadi bebal, karena kita sendiri yang akan menyesal ketika situasi tiba-tiba berbalik. Pada suatu ketika, sungguh pesan Tuhan sangat jelas lewat firman-Nya. Sebab itu, Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Haruslah kita menunda untuk membangun hubungan yang sangat erat dengan Tuhan sampai masalah keburu hadir menimpa diri, atau membangun hubungan yang sangat erat dengan Tuhan ketika kita harus menunggu masalah datang dalam keluarga kita. Jangan tunggu sampai Tuhan menegur kita. Jika Anda saat ini sedang berada dalam keadaan baik, ingatlah selalu kepada Tuhan dan jadilah saluran berkat bagi sesama. Muliakan Tuhan dalam segala yang Anda lakukan dan tetaplah miliki hati yang lembut untuk mendengar suaranya. Hari ini juga letakkan hubungan dengan Tuhan di atas segalanya, karena semua terletak di dalam tangan-Nya. Rendahkanlah hatimu agar Tuhan berkenan atas kehidupanmu dan memberkati dalam seluruh pelayanan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku.